Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil awwalina wal akhirin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin. Wa alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang pertama, sudah barang tentu kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala dan kita bersyukur pula kepadanya atas segala nikmat-nikmat dan kebaikan yang masih terus Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita semua. Dan kita memohon semoga bisa memanfaatkan segala nikmat dan pemberian Allah untuk bisa terus menegakkan ibadah kepadanya. Di kesempatan malam kali ini, seperti yang mungkin sudah dipublish oleh panitia, kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan bulan Muharram. Membahas hal-hal yang terkait dengan kemuharraman, yang kita beri tema dengan serba-serbi Muharram. Yang sesungguhnya lah poin-poin yang nanti akan tersampaikan atau yang akan disampaikan, kebanyakannya sifatnya hanya maklumat saja. Sifatnya hanya pengetahuan, menambah khazanah wawasan keislaman saja. Walaupun ada beberapa poin yang sesungguhnya lah bisa kita wujudkan dalam bentuk amal. Baik, karena waktu kita yang terbatas sampai dengan Isya tidak lama, maka kita akan sebutkan hal-hal yang terkait dengan bulan Muharram, bulan yang saat ini kita berada di dalamnya. Yang pertama, bahwa Muharram itu adalah awal dan akhir. Muharram itu adalah awal dan akhir. Kira-kira awal apa dan akhir apa? Ya. Kalau awal jelas bahwa dia adalah awal dari bulan-bulan Hijriyah. Ya, sama mungkin kedudukannya dengan bulan Januari, bulan pertama. Cuman kalau Januari adalah bulan-bulan Masehi, tapi kalau Muharram adalah bulan-bulan Hijriyah. Ya, dari bulan-bulan Hijriyah yang 12 bulan itu, yang pertamanya adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal dan begitu seterusnya. Maka itu dikatakan Muharram adalah awal. Awal apa? Awal syuhuris sanah. Awal dari bulan-bulan yang ada dalam setahun, yang ada dalam hitungan bulan Hijriyah. Sementara dia di saat yang bersamaan adalah akhir. Kira-kira akhir apa? Ya, dia adalah akhir dari bulan-bulan haram yang datang secara berurutan. Karena dari 12 bulan yang ada sepanjang tahun, di sana ada yang dinamakan bulan haram. Bulan yang memiliki kedudukan dan kemuliaan, yang jumlahnya ada 4, sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun, ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan.
Dan itu sudah menjadi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya. Ada 12 bulan dan itu menjadi ketetapan Allah. Ketetapan ini sudah Allah tetapkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu Allah mengatakan arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 4 bulan terhormat, 4 bulan yang memiliki kedudukan. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan dan tidak disebutkan 4 bulan ini apa saja. Dan ternyata penjelasan itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan as-sanatu ithna asyara syahra. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat. Dari 4 bulan itu ada 3 bulan yang datang secara beruntun. Apa saja? Dzulqa'dah, yaitu bulan ke-11, Dzulhijjah, bulan yang ke-12, dan Muharram, bulan yang pertama. Dan inilah yang tadi dikatakan dia adalah akhir. Akhir apa? Akhir dari bulan-bulan haram yang datang secara berurutan. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan diakhiri dengan bulan Muharram. Jadi saya ulang bahwa Muharram itu awal wa akhir. Awal ay awal syuhuri sanah, wa akhir ay akhir syuhur al-haram. Nah, kemudian bulan yang keempat kata Nabi Rajab. Dia adalah bulan Rajab alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang datang setelah atau berada di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Jadi penjelasan tentang 4 bulan haram itu ada di dalam sunnah, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hakikatnya kita tidak bisa lepas dari hadis Nabi. Bahwa di antara urgensi sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang global di dalam Al-Quran. Makanya kita nggak akan bisa berlepas diri dari Quran dengan hujah yang penting kita nggak bisa berlepas diri dari sunnah dengan hujah yang penting kita berhukum dengan kitabullah saja. Itu nggak bisa. Karena Quran dan sunnah syai'ani mutalaziman, 2 hal yang saling terkait. La yanfakku ahaduhumal akhar, nggak bisa salah satunya terlepas dari yang lain. Keberadaan sunnah, keberadaan hadis Nabi amat sangat dibutuhkan. Di antara urgensinya dia menjelaskan, mendetailkan sesuatu yang sifatnya global di dalam Al-Quran. Maka kita nggak bisa berlepas diri dari sunnah. Quran cuma mengatakan wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Tapi berapa rakaat dari setiap salat itu yang harus kita kerjakan? Nggak ada kejelasannya di dalam Quran. Bagaimana tata cara salat dari takbir sampai dengan salam juga tidak ada penjelasannya di dalam Quran. Dari mana penjelasan-penjelasan itu? Kenapa maghrib kita lakukan 3 rakaat, isya 4 rakaat, kemudian harus ruku, harus duduk di antara 2 sujud, harus 2 kali sujud, harus ada tahiyat awal dan tahiyat akhir dan begitu seterusnya. Maka semua penjelasan-penjelasan itu ada di dalam sunnah. Maka sekali lagi urgensi sunnah itu dia memberikan penjelasan kepada sesuatu yang global di dalam Al-Quran. Quran cuma mengatakan wa atuz zakah, tunaikanlah zakat-zakat kalian. Tapi berapa yang harus kita keluarkan dari harta kita? Nggak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Harta kita apa saja yang terkena padanya kewajiban zakat juga tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Dia datang secara global. Semua rincian-rincian itu ada di dalam Al-Quran. Sama seperti sabda
Firman Allah tadi, Quran cuma mengatakan bahwa dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram juga tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran. Tetapi penjelasannya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di antara keutamaan dari bulan Muharram, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Muharram itu sebagai bulannya Allah. Bulan yang langsung dinisbatkan kepada Allah. Ketika ada satu makhluk atau satu apapun dinisbatkan kepada Allah, maka penisbatan ini sifatnya penisbatan dalam bentuk ta'zim, keagungan dan kemuliaan di sana. Tidak ada satupun dari 12 bulan yang ada yang dinisbatkan kepada Allah kecuali Muharram. Maka Muharram itu disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Maka ketika kita ditanya apa itu Syahrullah, jawabannya Muharram. Bukan Safar, bukan Rabiul Awal, bukan Rabiul Akhir, ya, bukan Rajab, bukan apa. Syahrullah itu cuma satu, yaitu Muharram. Maka ketika Muharram ini disandarkan kepada Allah, cukuplah ini menjadi sebuah isyarat tentang kebaikan, kemuliaan yang ada pada bulan ini. Nah, kemudian poin yang ketiga, bahwa Afdhalul Muharram, hari-hari mulia yang ada di bulan Muharram itu ada pada 10 pertamanya. Dari 29 atau 30 hari yang ada di bulan Muharram yang memiliki keutamaan, ya, wabil khusus itu ada pada 10 pertamanya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, beliau mengatakan, kanu yu'azzimuna thalatha asyarat, bahwa dahulu para salafun saleh mereka mengagungkan 3/10. Ada 3/10 yang senantiasa mereka tunggu, mereka nanti, karena 3/10 ini memiliki kebaikan dan keutamaan. 10 yang pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 yang kedua adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan 10 yang kedua adalah al-ashrul awal minal Muharram, 10 hari pertama di bulan Muharram. Jadi ada 3/10 yang amat diagungkan oleh para salafuna as-saleh. 10 hari terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Poin yang keempat, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala amat sangat melarang kita berbuat kezaliman di bulan-bulan haram. Jadi kezaliman itu sejatinya haram dilakukan kapan saja, sekalipun di luar bulan-bulan haram. Maka keharaman dari kezaliman itu akan semakin besar ketika kita mengerjakannya di bulan-bulan yang mulia, di bulan-bulan yang terhormat. Makanya dengan tegas di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang tadi kita baca, di kelanjutannya Allah tabaraka wa taala mengatakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut pada diri-diri kalian. Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Muncul pertanyaan, mungkinkah seseorang berbuat zalim pada diri sendiri? Mungkin. Karena kezaliman sebagaimana dikatakan oleh para ulama terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zulmul abdi li rabbih, kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya. Dengan cara apa dia melakukan kezaliman kepada Allah? Dengan cara melakukan kesyirikan. Karena zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu sejatinya harus dipersembahkan hanya untuk Allah. Maka ketika seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah, kepada siapapun dan kepada apapun, pada hakikatnya dia telah melakukan kezaliman. Dan kezaliman yang dia lakukan adalah kezaliman kepada Allah.
Dan kezaliman kepada Allah merupakan sebuah kezaliman yang besar, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Yang kedua adalah zulmul abdi li ghairihi, kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada yang lainnya. Dan ini bentuk kezaliman yang dipahami oleh semua orang, bahwa zalim itu ya kepada orang. Di saat kita memukulnya, di saat kita mengalirkan darahnya, di saat kita menghilangkan nyawanya, di saat kita merampas hartanya, itu adalah bagian dari kezaliman. Dan itu ya perkara yang diharamkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah zulmul abdi li nafsih, kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada dirinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara dia membiarkan dirinya terus larut dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya. Ketika dia membiarkan dirinya terus larut dalam dosa, terus larut dalam kemaksiatan, tidak ada upaya untuk menghentikan, tidak ada upaya untuk menarik diri dari kebiasaan buruk, maka hakikatnya dia telah menawarkan dirinya untuk mendapatkan azab dan kebinasaan dari Allah. Telah berbuat zalim terhadap dirinya. Jadi itulah cara orang berbuat zalim kepada dirinya, dengan cara dia melakukan dosa. Maka Allah tabaraka wa ta'ala melarang kita untuk berbuat zalim kepada diri kita sendiri pada bulan-bulan haram. Dengan tegas Allah mengatakan, fala tadlimu anfusakum, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut pada diri-diri kalian. Maka kesalahan, dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, di bulan-bulan haram ini, tidak sama dosanya ketika kita melakukannya di luar bulan haram. Dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan yang mulia ini akan lebih besar dosanya ketika kita melakukannya di luar bulan haram. Yang kelima, yustahabbul iktsaru minas siyami fi hadzal syahril azim. Disukai untuk memperbanyak puasa di bulan yang mulia ini, karena tidak ada puasa terbaik yang dilakukan oleh seorang manusia setelah Ramadan kecuali puasa pada hari-hari di bulan Muharram. Nabi SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah. Apa itu bulan Allah? Al-Muharram. Perhatikan di sini. Nabi mengatakan syahrullah. Tidak ada puasa yang lebih dicintai oleh Allah melainkan puasa yang dilakukan di bulan Allah. Maksudnya di bulan Muharram. Nah, wa afdalus salati ba'dal faridah, dan seutama-utamanya salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat apa? Salat malam, ya. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Dan termasuk di antara salat malam ini adalah salat witir, ya. Di antara salat malam ini adalah salat witir, satu salat yang jangan pernah kita abaikan, ya. Karena ini salat yang paling ringan. Boleh kita lakukan hanya dengan 1 rakaat saja. Sementara salat-salat yang lain minimal kita melakukannya 2 rakaat, tapi witir boleh dengan 1 rakaat. Begitu ringan, begitu mudah. Maka hendaknya setiap kita berupaya untuk terus melakukannya. Ini adalah salat yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala setelah kita melaksanakan salat fardu. Begitu kuatnya penegasan di dalam Quran dan Sunnah terhadap perlunya kita untuk melakukan salat witir. Dan ini satu-satunya salat yang hukumnya sempat diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kalau salat-salat sunnah yang lain jelas tidak ada khilaf di antara para ulama, hukumnya sunnah. Salat duha, adakah khilaf di antara para ulama tentang hukumnya? Enggak ada, semua sepakat itu sunnah. Salat rawatib, ba'diyah dan qabliyah juga semua sepakat itu adalah sunnah.
Tapi untuk sholat witir di sana terjadi khilaf. Kita nggak bisa memungkiri di sana ada khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Walaupun yang paling rajih adalah sunnah, tapi adanya perkataan ulama yang mengatakan wajib itu nggak bisa dipungkiri. Nah, adanya khilaf ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini merupakan sholat yang luar biasa. Sholat yang begitu penting, yang tidak selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk meninggalkannya, apalagi mengabaikannya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, man tarakal witra tahawunan fahuwa rajulun su' wa la tuqbalu lahu sahadatuhu. Orang yang meninggalkan salat witir dengan sengaja, terus menerus tanpa ada udzur. Kalau sekali dia tinggalkan karena capek, lelah, tidur terlalu malam, lalu kemudian lewat, nggak sempat melaksanakan salat witir, sekali, dua kali, wajar. Tapi ketika 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan misalkan, nggak ada salat witir yang dia lakukan, berarti itu sudah bentuk pengabaian. Ya. Pengabaian orang terhadap salat witir cukup menjadi sebuah isyarat bahwa dia belum menjadi orang yang baik. Ya, fahuwa rajulun su', orang yang buruk, yang tidak berhak atau tidak bisa diterima persaksiannya. Ya. Kalau tidak diterima persaksiannya, ya seharusnya juga ya perlu diperhatikan hal-hal yang sifatnya seperti ini. Jadi kalau meninggalkan witir saja sudah seperti itu, apalagi sampai meninggalkan sholat fardu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat fardu. Ya, yang meninggalkan witir saja dikatakan rajulun su', apalagi sampai meninggalkan sholat fardu, wal iyadzu billah. Nah, Ibnu Hajar Al-Hambali mengatakan, wa hadzal haditsu sharihun fi anna afdala ma tutuwi bihi minas siyami ba'da Ramadan saumu syahrillahil muharram. Hadis ini dengan tegas menyebutkan bahwa puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah atau puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah Ramadan adalah mempuasakan hari-hari di bulan Muharram. Dan barang tentu, yang sudah barang tentu mempuasakannya dengan niatan puasa mutlak, yang sifatnya mutlak. Ya. Kalau di bulan-bulan lain kita berpuasa di hari Selasa, di hari Rabu, ya mungkin nggak etis gitu kan, puasa apa itu? Ya. Tapi ketika kita berpuasa di bulan-bulan ini, di hari-hari Muharram ini, ya, selain Seninnya kita puasa itu jelas. Ya. Kemudian kita tambah puasanya di Selasa dan di Rebo, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Sifatnya apa Selasa Rebo itu? Berarti puasa yang sifatnya mutlak, ingin mempuasakan bulan-bulan Muharram. Ya, karena tidak ada puasa yang lebih afdal setelah Ramadan selain adalah mempuasakan hari-hari yang ada di bulan Muharram. Maka boleh seorang itu berpuasa di hari Selasa bulan Muharram, hari Rabu di bulan Muharram, sudah barang tentu setelah dia berpuasa di Senin dan Kamis, ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian istihbabu siyami fil Muharram mahmurun alal iktari minas saumi la saumuhu kulluh. Disukainya puasa di bulan Muharram itu maksudnya memperbanyak berpuasa di hari-harinya. Bukan dalam artian mempuasakan semua hari di bulan Muharram. Maka ketika ada orang di setiap hari dari bulan Muharram, dari tanggal 1 sampai dengan 29 atau sampai dengan tanggal 30, itu juga menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah berpuasa dalam sebulan itu, tidak pernah berpuasa ya, pada setiap hari secara penuh di setiap bulan kecuali bulan Ramadan. Maka ketika ada orang mempuasakan diri sepanjang bulan, ya, sepanjang hari pada setiap bulan selain Ramadan, itu menyelisihi petunjuk beliau. Beliau nggak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Walam yakun, maka maksud dari kita memperbanyak puasa artinya memperbanyak dari sekian hari yang ada di bulan Muharram. Ada 29 atau 30 hari, ya. Maka maksudnya jangan semuanya digunakan untuk berpuasa.
Tapi sebagian besarnya boleh kita gunakan untuk berpuasa. Dari 30 hari yang ada, ya 15 harinya, atau 20-nya, atau minimal Senin Kemis yang kebetulan bertepatan dengan Muharram. Ya, Senin Kemis berarti dua hari dalam sepekan. Kalau 4 pekan berarti 8. Ya, itu minimalnya. Kemudian dia misalkan tambah lagi menjadi 10, menjadi 15. Asalkan tidak berpuasa sepanjang bulan, itu diperbolehkan. Maka dibolehkan puasa Selasa, puasa Rebo. Ya dengan dalih apa? Dengan dalih ingin mempuasakan hari-hari di bulan Muharram. Karena dia meyakini tidak ada puasa yang lebih afdol setelah puasa Ramadan selain berpuasa di bulan Muharram. Walam yakun yasumu syahran aktsar min Sya'ban. Ini perhatikan. Dan beliau tidak pernah berpuasa ya, lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ini muncul iskal di sini. Tadi dikatakan secara lisan bahwa puasa yang paling dicintai oleh Allah, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tapi dalam pengamalan ternyata Nabi SAW tidak pernah mempuasakan hari-hari dalam bulan-bulan yang ada, melainkan pada bulan Sya'ban. Secara praktek Nabi lebih banyak mempuasakan hari-hari di bulan Sya'ban. Tapi secara lisan Nabi mengatakan, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah Muharram. Tapi kenapa dalam perilaku, dalam pengamalan kok Nabi lebih banyak berpuasanya itu di bulan Sya'ban, bukan di bulan Muharram? Terjadi apa di sini? Seakan-akan pertentangan antara ucapan dengan perbuatan beliau. Beliau mengatakan puasa utama setelah Ramadan adalah Muharram. Tapi dalam pengamalan beliau lebih sering membanyakkan hari-hari puasa di bulan Sya'ban, bukan di bulan Muharram. Maka ketika terjadi hal yang seperti ini, maka sudah barang tentu yang menjadi acuan adalah lisan dan ucapan. Ya. Ketika ada satu ucapan ternyata bertentangan dengan pengamalan Nabi, yang menjadi acuan kita adalah apa? Ucapan, bukan pengamalan. Karena ada kalanya satu ucapan tapi Nabi tidak mengamalkan, ada uzur-uzur tertentu. Ada sebuah perintah dan penegasan tapi Nabi malah melakukan sebaliknya. Itu punya kepentingan tersendiri. Bukan berarti Nabi enggak mau mengamalkan perintah tadi. Contoh misalkan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencatat ketika terjadi utang piutang. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Maka tulislah ketika terjadi utang piutang. Itu perintah siapa? Perintah Allah. Namun dalam perilaku Nabi SAW pernah melakukan utang piutang tapi Nabi enggak mencatat. Padahal Allah perintahkan mencatat tapi Nabi enggak mencatat. Ini bukan berarti Nabi mengabaikan perintah. Adanya perbuatan Nabi yang menyelisihi perkataan tadi itu untuk tujuan tertentu. Di antaranya adalah apa? Ingin meringankan hukum yang wajib menjadi sunnah. Seandainya ada perintah kemudian dalam praktek Nabi senantiasa mengamalkan perintah tersebut, tidak mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah, bisa jadi apa yang diperintahkan oleh Allah hukumnya menjadi wajib. Tapi ketika ada perbuatan Nabi yang menyelisihi, maka menyelisihi perbuatan Nabi yang menyelisihi perintah tersebut itu meringankan hukum yang asalnya wajib menjadi sunnah. Karena dalam usul fikih dikatakan al-amru yufidul wujub. Setiap ada perintah itu mengharuskan adanya kewajiban. Hukum asal dari setiap perintah itu adalah wajib. Tapi ketika Nabi melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, hukumnya turun. Tidak wajib, tapi sifatnya mustahab. Maka hukum mencatat dalam utang piutang, itu hukumnya enggak wajib. Sekalipun Allah memerintahkannya, faktubu. Tapi perintah di situ, la yufidul wujub. Enggak wajib hukumnya. Apa yang meringankan dari tidak wajib menjadi sunnah? Buktinya Nabi pernah melakukan namun beliau tidak
mencatatnya, sehingga hukum itu turun dari wajib menjadi sunnah. Maka ketika ini terjadi apa? Pertentangan antara ucapan dan juga perbuatan beliau. Sama seperti tadi, secara lisan Nabi mengatakan puasa yang utama setelah Ramadan adalah Muharram, tapi dalam prakteknya, pengamalannya, Nabi lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bukan di bulan Muharram. Kenapa Nabi enggak memperbanyak puasa di bulan Muharram, padahal beliau mengatakan itu adalah puasa yang utama setelah Ramadan? Itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, la'allahu lam ya'lam fadlal Muharram illa fi akhiril hayati qabla tamakkun min saumihi. Ada kemungkinan beliau tidak mengetahui keutamaan puasa di bulan Muharram kecuali pada akhir kehidupan beliau saja. Baru mengetahui, baru tahu ilmu, turun wahyu tentang keutamaan Muharram pada akhir-akhir kehidupan beliau, sehingga beliau enggak sempat untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kalaulah seandainya beliau tahu kemudian umur beliau panjang, pasti beliau akan menjadikan Muharram ini menjadi bulan yang paling banyak dipuasakan oleh Nabi. Jadi kemungkinan kenapa Nabi enggak memperbanyak puasa di bulan Muharram tapi lebih banyak memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, disebabkan karena Nabi tahu keutamaan Muharram itu pada akhir-akhir kehidupan beliau, sehingga beliau tidak sempat untuk mengamalkannya. Dan itu terbukti ya, ketika beliau puasa Muharram, kemudian dikatakan bahwa itu adalah hari yang juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Apa kata Nabi? In istul amal muqbil, jika aku masih hidup di tahun yang akan datang, la asumanna tasi, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Namun belum sempat tahun berikutnya datang, Nabi SAW telah diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kemungkinan ini sangat tepat, bahwa Nabi baru mengetahui tentang keutamaan Muharram di akhir-akhir kehidupan beliau, sehingga beliau tidak memiliki waktu untuk bisa mengamalkan apa yang beliau sabdakan atau beliau sebutkan. Atau kemungkinan yang kedua, kana ya'ridu fihi a'dzar, mungkin saja pada bulan-bulan atau hari-hari di bulan Muharram beliau memiliki banyak uzur, ya. Seperti safar misalkan, sakit misalkan, sehingga dengan itu beliau tidak sempat menjadikan Muharram sebagai bulan yang beliau banyak berpuasa di dalamnya. Baik, poin yang ketujuh. Kita sering mengenal istilah Asyura. Ketika Muharram itu erat kaitannya dengan Asyura. Maka Asyura itu sebagaimana dikatakan oleh jamaahirul ulama, huwal yaumul ashir min syahril Muharram. Ya, Asyura itu adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram, artinya tanggal 10. Nah, kemudian disukai dan sangat disukai seseorang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablah. Berpuasa pada hari Asyura yang aku mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka puasa ini akan bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Cuman 1 hari kita berpuasa, yang laparnya enggak seberapa, hausnya enggak seberapa, capeknya enggak seberapa, tapi dengan puasa tersebut akan bisa menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Nah, siyamu yaumi Asyura yukaffiru kulla dzunub. Puasa Asyura ini akan menghapuskan setiap dosa-dosa kecil saja, dan tidak bisa menghapuskan dosa besar. Jadi dosa-dosa yang akan mendapatkan jaminan untuk diampuni dengan puasa Asyura adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini baru akan terampuni lewat taubat, bukan lewat amalan. Ya, dengan taubat. Ya, karena dosa itu punya tingkatan-tingkatan. Ada saghair, ada kabair, ada kecil, ada besar. Apa acuannya? Biasanya dosa besar itu diiringi dengan ancaman yang serius.
dengan hukuman-hukuman tertentu. Disebutkan azab yang akan diterima oleh dia nanti di neraka misalkan. Dan tidak menutup kemungkinan juga sebagian bahayanya disebutkan juga yang akan dia terima di dunia. Maka ketika ada dosa yang kemudian disebutkan di sana ancaman-ancaman tertentu, besar kemungkinan dosa itu adalah dosa besar, baru akan terhapus dengan taubat dan bukan dengan amalan puasa. Nah, kalau seandainya ada orang sepanjang tahun Masya Allah dia enggak punya dosa kecil, walaupun berat ini seperti ini, maka apakah membuat puasa Asyura yang dia lakukan itu sia-sia? Puasa Asyura kan fungsinya, keutamaannya menghapuskan dosa yang dilakukan setahun yang lalu. Taruhlah dia yakin sepanjang tahun yang lalu saya sudah menjaga diri dari dosa-dosa kecil. Dapat dipastikan saya nggak punya dosa kecil, umpamanya. Apakah akan membuat Asyura yang dia lakukan itu menjadi sia-sia? Kita katakan tidak. Seandainya dia nggak punya dosa kecil, tapi punyanya dosa besar, maka puasa Asyura yang dia lakukan itu yukhaffif al-kabair. Dia akan meringankan dosa besar. Asalnya menghilangkan dosa kecil. Kalau dia nggak punya dosa kecil, punyanya dosa besar, maka keutamaan Asyura itu akan meringankan dosa kecil, dosa besarnya. Kalau nggak punya dosa kecil. Kalaulah misalkan seandainya dia pastikan bahwa dia nggak punya dosa kecil dan juga tidak punya dosa besar, Masya Allah, mungkin gak ini? Ya. Apakah lantas akan membuat puasa Asyura yang dia lakukan sia-sia? Tidak juga. Seandainya dia nggak punya dosa kecil yang akan dihapus oleh Asyura yang dia lakukan, dan juga tidak punya dosa besar yang akan diringankan dengan puasa Asyura yang dia lakukan, maka puasa Asyura yang dia lakukan itu akan ditulis hasanat, akan ditulis kebaikan-kebaikan untuk dia, dan juga akan mengangkat derajat dia di sorga. Jadi nggak ada ruginya, yang nggak ada sia-sianya kita berpuasa Asyura. Ya, baik kita punya dosa kecil atau tidak, punya dosa besar atau tidak, dan begitu seterusnya. Poin yang ke-10. Yan bagi ta'ahudul ahli wal aulad wa malil insani alaihim wilayatun bisiyami yaumi Asyura wal qiyam litasahhuri lahu. Sepatutnya bagi para orang tua untuk juga menekankan puasa ini kepada anak-anak mereka. Dan sepatutnya pula bagi orang yang memiliki kepemimpinan atau memiliki wewenang untuk mempuasakan Asyura kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi usahakan puasa Asyura ini jangan cuma kita yang melakukan. Kita tekankan juga ini kepada istri kita. Kita tekankan juga ini kepada anak-anak kita. Kalau dia sebagai seorang mudir, dia tekankan juga kepada murid-muridnya, kepada guru-gurunya dan lain sebagainya. Dan itulah kebiasaan yang dilakukan oleh para salafuna saleh, wabil khusus para perempuan. Sebagaimana disebutkan oleh seorang wanita bernama Rubayyi binti Muawwid. Beliau mengatakan, dahulu kami biasa mempuasakan anak-anak kami. Sekalipun itu puasa sunnah, kami latih mereka berpuasa. Ya, kami hadirkan mainan-mainan untuk mereka. Fa idza baka ahaduhum ala ta'am, apabila mereka menangis ya karena lapar, karena haus, ingin makan, ingin minum, a'tainahu dzalik, kami berikan mereka mainan supaya lupa sama laparnya, supaya lupa sama hausnya, hatta yakuna indal iftar, dan itu terus kami lakukan sampai menjelang berbuka. Menunjukkan tentang semangatnya para orang tua terdahulu untuk melatih anak-anak mereka berpuasa. Ya, dengan cara ya memberikan mainan. Kalau mainan udah bosan kemudian dia merengek, minta makan, minta minum, ya kita bisa cari cara-cara lain untuk bisa memalingkan perhatian sehingga dia lupa dari laparnya dan juga hausnya. Ya, diajak keluar rumah, jalan-jalan dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yustahabbu siyamut tasi wal ashir jami'an. Disunahkan mempuasakan pada tanggal 9 dan 10 secara bersamaan. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena nyatanya mereka juga berpuasa di tanggal 10. Sebagai bentuk apa? Bentuk syukur mereka.
Karena Allah telah memuliakan dan telah menyelamatkan nabi mereka, yaitu Nabi Musa dari kalangan Yahudi, menyelamatkan, yang kemudian hari itu mereka istimewakan dengan cara mereka mempuasakan. Ya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Nah, beliau mengatakan, hina shoma Rasulullah yauma Asyura, ketika Nabi berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan kami untuk mempuasakannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Sesungguhnya 10 Muharram ini adalah hari yang juga amat diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil, apabila tahun depan insyaallah kami akan berpuasa di tanggal 9-nya demi untuk bisa menyelisihi. Nah, maka disarankan untuk berpuasa di tanggal 9 dan di tanggal 10. Ya, makanya untuk puasa Asyura ini disebutkan oleh para ulama beberapa tingkatannya. Ya, tingkatan yang pertama berpuasa tanggal 9, 10 dan 11. Tingkatan yang kedua berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Kalau seandainya tanggal 9 dia nggak bisa, maka diupayakan dia berpuasa tanggal 10 dan tanggal 11. Ya, usahakan selisihi Yahudi dan Nasrani dengan berpuasa 2 hari. Bisa 9, 10. Kalau 9-nya kita nggak mampu, maka kita selisihi mereka dengan berpuasa di tanggal 9, di tanggal 11-nya. Ya, kalau tidak bisa juga, maka minimal di tanggal 10-nya itu juga tidak mengapa. Seandainya tanggal 10 bertepatan dengan hari Jumat atau hari Sabtu, boleh atau tidak menyendirikan puasa? Boleh, karena puasa yang kita lakukan bukan dalam rangka menyendirikan Jumat dan Sabtu, tapi kita mempuasakannya dalam rangka puasa Asyura. Jadi hatta dia bertepatan dengan Jumat atau dengan Sabtu diperbolehkan tanpa kita perlu puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ya, adzan terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Tadi seperti disampaikan, seandainya tanggal 10 bertepatan dengan Jumat atau bertepatan dengan Sabtu, bolehkah kita menyendirikan berpuasa tanpa puasa sehari sebelum atau sehari sudah? Jawabannya boleh. Karena yang kita tuju adalah puasa tanggal 10-nya, bukan puasa karena melihat Jumat atau Sabtunya. Sama seperti kita membaca Quran ketika sujud, hakikatnya itu nggak boleh. Terlarang kita membaca Quran dalam keadaan sujud. Nabi mengatakan, inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Aku dilarang untuk membaca Quran ketika ruku dan ketika sujud. Kenapa? Ruku itu tempat kita mengagungkan Allah, jangan baca Quran di sana. Sujud itu tempat kita meminta kepada Allah, jangan baca Quran di sana. Tapi kalau kemudian kita berdoa dengan satu doa yang terdapat di dalam Quran, boleh atau tidak? Boleh, karena tujuan kita dari mengucapkan kalimat itu adalah tujuannya doa, bukan baca Quran. Walaupun kebetulan doa-doa yang kita minta terdapat di dalam Al-Quran. Karena Quran ini banyak sekali kalimat-kalimat yang berisikan doa. Rabbana atina, Rabbana hablana, itu doa. Kebetulan ada di dalam Quran. Kita baca boleh, karena kita membacanya bukan dalam rangka membaca Quran, tapi dalam rangka berdoa. Demikian pula ketika Muharram bertepatan dengan Jumat atau Sabtu, boleh kita berpuasa, karena tujuan kita berpuasa tanggal 10-nya, bukan melihat Jumatnya atau Sabtunya. Baik, berikutnya, barang siapa yang masih punya utang puasa Ramadan, boleh enggak puasa Muharram? Dibolehkan. Dibolehkan bagi dia berpuasa Muharram dengan niatan puasa tanggal 10. Nah, adapun hutang dia di bulan Ramadan bisa dia bayarkan di hari-hari yang lainnya. Ya, karena Muharram ini sifatnya momen, ya. Terbatas, ketika dia sudah lewat ya hilang momennya, maka nggak ada istilah kita mengqadha puasa Asyura. Ya, kebetulan Asyura tahun ini kita punya udzur, sakit atau wanita lagi haid misalkan dan lain sebagainya. Ya, dia nggak bisa puasa di tanggal 10, baru suci misalkan di tanggal 15. Kemudian di tanggal 16-nya dia puasa dengan niatan membayar
puasa Asyura atau dengan niatan puasa Asyura. Padahal dia berada di tanggal 16. Itu nggak boleh. Karena itu sifatnya momen. Ya, puasa-puasa yang sifatnya momen. Ketika momennya hilang, maka hilang waktunya. Maka momen ini dimanfaatkan dengan baik. Dia puasa dulu Asyura. Adapun membayar utang Ramadan bisa dia lakukan kapan saja, karena dia sifatnya itu luas, ya. Bisa dilakukan kapan saja. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya. Ketika ada orang berpuasa Asyura, kemudian dia ingin di saat yang bersamaan dia ingin niat untuk membayar puasanya. Satu puasa dia niatkan untuk dua niatan. Ya Asyuranya, ya juga membayar utang Ramadannya. Sahha qada'uhu, maka qada'nya dianggap sah. Dia punya utang 7 hari, puasa di tanggal 10, terbayarkan 1 hari, sah qada'nya. Wa yurja an yanala thawaba Asyura, dan diharapkan kemungkinan juga dia akan bisa mendapatkan puasa Asyura atau keutamaan Asyura. Jadi boleh dengan satu puasa dia bisa niatkan 2 niatan, membayar utang Ramadan plus juga dia niatkan ingin berpuasa mendapatkan keutamaan dari puasa Asyura. Hal itu sah sebagaimana dipatwakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Namun akan lebih utama kalau dipisah. Ya Asyura, ya dia niatkan puasa tatawwu, adapun hutang puasa Ramadan bisa dia lakukan di hari-hari yang lainnya. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan, tidak disyariatkan bagi wanita yang haid atau wanita nifas atau seorang yang sakit untuk mengqadha hari Asyura yang tidak dia puasakan, ya. Karena sekali lagi itu sifatnya momen. Momennya hilang, harinya lewat, maka hilang kesempatan kita untuk mempuasakannya. Poin yang terakhir, man mana'ahul udzur, ini penting. Barang siapa yang mendapatkan udzur di puasa Asyura, dan ini berlaku pada puasa-puasa yang lain, termasuk juga puasa Arafah. Udzurnya bisa berupa sakit atau haid atau nifas. Wa kana min adatihi siyamuhu kulla'am, akan tetapi kebiasaan dia senantiasa puasa. Pokoknya setiap ada Asyura dia puasa, setiap Arafah dia puasa. Cuman kebetulan tahun ini di saat hari haknya dia berhalangan, entah sakit, entah haid, entah nifas. Maka subhanallah, dia akan tetap mendapatkan keutamaan seperti saat dia berpuasa, sekalipun tidak puasa. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak hanya mencatat kita dengan kebaikan dari apa yang kita kerjakan, tapi Allah mencatat untuk kita dari kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah kita torehkan saat kita masih dalam keadaan sehat dan tidak punya udzur. Maka perlunya kita membangun kebiasaan-kebiasaan baik di saat kita dalam keadaan sehat, di saat kita dalam keadaan mukim. Ya, kita bangun kebiasaan-kebiasaan baik. Sholat berjamaah misalkan, ya. Kalau tidak lagi kemana-mana, kalau tidak lagi sakit, pasti kita datang ke masjid. Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita sholat berjamaah itu di masjid. Sehingga nanti satu saat kita nggak bisa ke masjid karena sakit atau karena safar, maka sekalipun kita sholat sendiri di rumah, berbaring lemah, nggak bisa berjamaah, tercatat akan mendapatkan pahala seperti apa? Seperti kita melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Kenapa? Karena Allah mencatat seorang itu dari apa? Dari kebiasaannya. Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara", apabila seorang hamba sakit atau dia safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka akan ditulislah untuknya seperti kebiasaan yang dia lakukan saat dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Maka ibu-ibu tidak perlu khawatir. Ya, kalau seandainya di hari hak nanti ibu nggak sempat puasa, kebetulan datang tamu misalkan, nggak sempat berpuasa, tapi azam kuat sudah ada, atau puasa ini sudah ibu lakukan pada tahun-tahun berikutnya, di tahun ini berhalangan, maka jangan berkecil hati, jangan bersedih. Insya Allah keutamaan itu akan tetap ibu dapatkan sekalipun ibu dalam keadaan tidak berpuasa. Ya. Ada lagi muncul pertanyaan, mana yang lebih utama antara Arafah dengan Asyura? Yang terakhir,
Yang lebih utama sudah barang tentu adalah Arafah dari dua sisi. Yang pertama dari sisi keutamaan. Untuk Arafah kita tahu bahwa keutamaannya dia menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Yukaffiru sanatal lati qablah was sanatal lati ba'dah. Ya, sementara Asyura Nabi cuma mengatakan yukaffiru sanatal lati qablah. Dari sisi ini dapat kita tarik kesimpulan Arafah lebih utama daripada Asyura. Sisi yang kedua, bahwa Arafah itu adalah penyempurnaan nikmat agama, momen di saat Allah menyempurnakan agama. Kita tahu bahwa di saat Allah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, itu turun di Arafah. Maka adanya momen Arafah itu sebagai wujud syukur dari Allah menyempurnakan agama. Sementara momen Asyura itu adalah momen di saat Allah menyelamatkan apa? Menyelamatkan badan. Menyelamatkan ya badan atau kaum Musa dan bala tentaranya, diselamatkan dari bala tentara apa? Firaun, ya. Jadi Asyura itu momen menyelamatkan badan, menyempurnakan nikmat selamatkannya badan kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Sementara Arafah adalah wujud syukur dari Allah menyempurnakan agama. Sisi agama lebih utama daripada sisi sekedar kita menyelamatkan badan kita. Makanya keselamatan badan, kesehatan badan perlu kita upayakan, perlu kita cari, perlu kita jaga. Di saat sakit kita ingin badan kita sehat, maka silakan cari. Tapi jangan sampai demi untuk bisa mendapatkan keselamatan badan, nilai akidahnya, nilai agamanya itu kita korbankan. Apalah arti dari sebuah kesehatan yang kita cari kalau untuk mendapatkannya kita harus menggadaikan keimanan kita, menjual kepercayaan kita, mencederai iman dan tauhid kita. Ya, dia sakit, kemudian mendapatkan kesehatan, untuk mendapatkan kesembuhan, dia melakukan kesyirikan. Dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Dia datangi dukun paranormal. Untuk apa? Mendapatkan kesembuhan. Tidak ada manfaat dari kebaikan badan kalau ternyata untuk mendapatkannya kita harus mengorbankan sisi agama. Karena sisi agama jauh lebih penting daripada sisi badan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tutup atau pertanyaan? Ya satu aja barangkali kalau memang ada pertanyaan. Kalau ada, ya silakan Pak. Masya Allah. Ya, memang mengkaitkannya dengan yatim itu enggak ada dasarnya sama sekali. Tidak, ya, menjadikan ini sebagai lebaran yatim, hari-hari dimuliakan anak yatim, ya, ya momen dilekatkan Muharram itu dengan itu jelas ini suatu yang tidak mendasar sama sekali. Ya maka kita upayakan pemahaman-pemahaman seperti ini, ya mulailah kita kita bersihkan dulu dari kita, dari keluarga kita untuk dihilangkan pemahaman-pemahaman seperti ini. Jika ada misalkan tadi sumbangan-sumbangan untuk bisa melegalkan dan menguatkan pemahaman ini, ya sebaiknya kita tunda dan tidak kita berikan. Ya, supaya pemahaman-pemahaman tidak terus-menerus melekat. Ya mulai kita kikis ya pemahaman-pemahaman yang tidak ada mendasar sama sekali. Ya perlu kita tunda pelaksanaannya. Bukan berarti kita tidak baik kepada yatim. Itu kan kita bisa melakukannya kapan saja. Nanti setelah momen ini selesai ya baru ya kita berbaik kepada mereka dan lain sebagainya. Jadi tujuan kita untuk menunda dari memberikan hal-hal seperti itu tiada lain dan tiada bukan untuk mengikis satu kepercayaan, satu keyakinan yang begitu melekat di tengah-tengah masyarakat kita, padahal itu sama sekali tidak mendasar sama sekali, tidak ada dasarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi sesuatu yang manfaat buat saya dan semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.